Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Nyonya R datang ke BPM Anda untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Ini merupakan kehamilan kelima dengan usia kehamilan 13-14 minggu. Nyonya R menyatakan kegiatan rumah biasanya dilakukan sendiri karena suami bekerja sebagai buruh yang berangkat pagi dan pulang sekitar pukul 6 sore. Anak-anak sibuk dengan rutinitas sekolah dan jarak kehamilan ini dengan anak terakhir adalah 1 tahun. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Nyonya R mengalami anemia. Resiko yang dapat terjadi pada Nyonya R adalah A. Kelahiran postmatur, B. Makrosomia, C. Pendarahan postpartum, D. Stres, E. Kelainan kongenital. Jawabannya adalah C. Pendarahan postpartum. Pembahasan. Anemia pada ibu hamil dapat menyebabkan kelahiran prematur dan juga pendarahan postpartum. Hal ini berkaitan dengan kontraksi ibu pada ibu. Jika hemoglobin ibu rendah, maka kontraksi ibu tidak baik sehingga mudah mengalami atonia uteri, kemudian terjadi pendarahan postpartum. 2. Dari kasus di atas, ciri-ciri dari struktur keluarga yang tidak dimiliki oleh keluarga Nyonya R adalah A. Adanya perbedaan, B. Adanya kekhususan, C. Tidak terorganisasi, D. Ikatan kekeluargaan sangat kuat, E. Mempunyai semangat gotong royong. Jawabannya adalah C. Tidak terorganisasi. Pembahasan. Struktur keluarga yang tidak dimiliki oleh keluarga Nyonya R adalah tidak terorganisasi, yaitu di mana Nyonya R mengurusi urusan rumah tangga dan anaknya hanya sendirian, kemudian jarak kehamilan yang tidak diatur di mana berjarak 1 tahun dari kehamilan sebelumnya. Kemudian Nyonya R mengalami anemia, mungkin dikarenakan Nyonya R tidak teratur minum obat tablet tambah darah yang diberikan oleh bidan. 3. Asuhan kebidanan yang tepat dan dapat dilakukan oleh bidan untuk Nyonya R adalah A. Menjelaskan kepada ibu tentang resiko kehamilannya, B. Menjelaskan kepada ibu tentang pemakaian alat kontrasepsi, C. Melibatkan suami dalam melakukan asuhan kehamilan, D. Menghormati hak reproduksi wanita, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Pembahasan. Pada kasus Nyonya R, di mana ini adalah kehamilan kelima, yang mana sangat beresiko terjadinya seperti plasenta previa, solusio plasenta, retensio plasenta, atonia uteri, di mana sesuai slogan KB bahwa 2 anak cukup. Hal itu kurang menyehatkan bagi orang maupun kesehatan Nyonya R, ditambah lagi dengan ibu mengalami anemia, jarak kehamilan yang kurang 2 tahun. 4. Hasil pemeriksaan pada ibu postpartum terdapat darah merembes dari vagina, uterus lembek. Hal yang perlu dikaji oleh bidan adalah A. TFU, B. Kontraksi, C. Kandung kemih, D. Tekanan darah, E. Nadi. Jawabannya adalah C. Kandung kemih. Pembahasan. Kandung kemih penuh dapat merusak kontraksi sehingga menyebabkan subinvolusi. Subinvolusi adalah uterus tidak mengalami involusi uterus dengan benar. Dengan demikian, terjadilah pendarahan melalui jalan lahir. Jika kandung kemih penuh, maka pasang kateter dan pastikan lagi kontraksi ibu baik agar involusi uterus berjalan dengan normal. 5. Seorang perempuan usia 31 tahun, status obstetrik G2P1A0 dan usia kehamilan 38 minggu, datang ke BPM dengan keluhan perutnya sudah merasa ingin meneran. Dari vagina keluar cairan berwarna putih keruh. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui KU baik, TTV normal, HIS 4 kali per 10 menit per 55, DJJ 148 kali per menit, hasil periksa dalam portio tidak terabah, ketuban minus, presentasi kepala, posisi UUK depan, penurunan H3, dan mau lagi tidak ada. Rencana asuhan kebidanan pada pasien itu adalah A. Informasikan hasil pemeriksaan, B. Informed consent dan pimpin partus normal, C. Menggunakan APD,
cuci tangan dan menyiapkan alat. D. Informed consent dan bimbing meneran saat ada his. E. Mendekatkan alat, pakai APD, melakukan VT ulang. Jawabannya adalah B. Informed consent dan pimpin partus normal. Pembahasan. Rencana asuhan kebidanan pada pasien tersebut adalah mengadakan informed consent dan memimpin partus normal. Informed consent dibuat untuk mendapatkan persetujuan pasien atau keluarga tentang tindakan medis yang akan dilaksanakan seperti persalinan normal atau dengan operasi. 6. Seorang pasien usia 22 tahun datang ke rumah sakit, menyatakan terlambat haid 2 bulan serta mengeluh sering mual terutama pada pagi hari dan kadang disertai muntah. Saran yang dianjurkan bidan untuk mengatasi keluhan tersebut adalah A. Makan makanan ringan tinggi lemak saat bangun pagi. B. Makan makanan ringan tinggi protein saat bangun pagi. C. Makan makanan ringan tinggi zat besi saat bangun pagi. D. Makan makanan ringan tinggi kalsium saat bangun pagi. E. Makan makanan ringan tinggi karbohidrat saat bangun pagi. Jawabannya adalah E. Makan makanan ringan tinggi karbohidrat saat bangun pagi. Pembahasan. Dari beberapa keluhan pasien yang mengatakan mual dan muntah, maka saran yang dianjurkan bidan untuk mengatasi keluhan tersebut adalah dengan mengonsumsi makanan ringan tinggi karbohidrat saat bangun pagi. Misalnya, crackers, kue beras, atau coklat yang dapat membantu menghilangkan rasa mual. Di samping itu, pasien juga dianjurkan makan sesering mungkin walaupun dalam porsi yang kecil. Tujuannya agar kebutuhan nutrisi ibu dan janin tetap tercukupi. 7. Seorang perempuan berusia 48 tahun datang ke bidan dengan keluhan malas berhubungan badan dengan suaminya karena merasa nyeri saat koitus. Pasien mengatakan 1 tahun terakhir ini sudah tidak menstruasi. Anjuran yang tepat untuk mengatasi keluhan yang terjadi pada pasien tersebut adalah A. Senam nifas. B. Olahraga yang teratur. C. Lakukan senam Kegel. D. Menggunakan jeli saat koitus. E. Tidak melakukan hubungan seksual. Jawabannya adalah D. Menggunakan jeli saat koitus. Pembahasan. Anjuran yang tepat untuk mengatasi keluhan yang terjadi pada ibu tersebut adalah menggunakan jeli saat koitus. Nyeri saat koitus disebabkan oleh vagina yang mengering sebagai akibat dari bertambahnya usia. 8. Seorang perempuan usia 26 tahun melahirkan anak pertama 6 jam yang lalu. Saat ini ibu mengeluh perut bagian bawah terasa mules. Hasil pemeriksaan diketahui kontraksi uterus keras dan pendarahan normal. Asuhan kebidanan yang tepat untuk kasus tersebut adalah A. Minum jamu. B. Berhenti menyusui. C. Menjelaskan hal tersebut bersifat normal. D. Tidur posisi terlentang. E. Mengikat perut dengan kencang. Jawabannya adalah C. Menjelaskan hal tersebut bersifat normal. Pembahasan. Asuhan kebidanan yang seharusnya diberikan pada pasien tersebut adalah memberikan penjelasan tentang keluhan perut bagian bawah pasien terasa mulas, kontraksi uterus keras, dan pendarahan merupakan gejala yang normal terjadi pada masa nifas. 9. Seorang pasien perempuan usia 29 tahun datang ke BPM mengeluh sering lelah, mual-mual, dan sakit kepala. Gejala ini terjadi terutama pada pagi hari. Hasil pemeriksaan diketahui PPTest plus. Tindakan bidan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan kasus itu adalah A. Body mekanik. B. Konseling nutrisi. C. Pemeriksaan head to toe. D. Konseling pola istirahat. E. Konseling ketidaknyamanan pada kehamilan. Jawabannya adalah E. Konseling ketidaknyamanan pada kehamilan. Pembahasan. Tindakan yang sesuai diberikan kepada pasien tersebut adalah memberikan konseling mengenai ketidaknyamanan yang terjadi pada masa kehamilan. Konseling ini didasarkan oleh keluhan pasien yang merasa lelah, mual, dan sakit kepala. Bidan sebaiknya menjelaskan bahwa keluhan-keluhan tersebut merupakan gejala fisiologis yang normal terjadi pada masa kehamilan. 10.
Seorang pasien usia 31 tahun, usia kehamilan 8 bulan, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien mengeluh kram pada betis. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui TFU 32 cm, bagian perut kanan teraba keras, memanjang, serta bagian bawah teraba keras melenting dan dapat digoyangkan. Penanganan yang disarankan untuk mengatasi keluhan pasien tersebut adalah A. Senam hamil. B. Memakai kaos kaki ketat. C. Kaki diganjal dengan bantal. D. Masase dan kompres hangat. E. Mengonsumsi makanan tinggi vitamin D dan kalsium. Jawabannya adalah D. Masase dan kompres hangat. Pembahasan. Penanganan yang disarankan untuk mengatasi keluhan pasien tersebut adalah melakukan masase dan kompres hangat pada kaki yang kram sehingga bisa mengurangi rasa ketidaknyamanan pada ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.